Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tidak benar dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitar? Seolah-olah ada energi yang menyedot semangatmu, membuatmu lelah tanpa alasan, dan hati kecilmu terus berbisik bahwa sesuatu salah? Kadang, kita terlalu fokus pada apa yang terlihat di permukaan, senyuman mereka, kata-kata manis yang terucap, hingga kita lupa mendengarkan suara hati dan intuisi yang sebenarnya. Video ini hadir untuk membantumu membuka mata dan hati. Untuk mengenali tanda-tanda halus namun nyata, bahwa kamu mungkin sedang dikelilingi oleh orang-orang yang tidak membawa kebaikan, bahkan mungkin membawa racun dalam hidupmu. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkanmu. Karena kamu berhak tahu, berhak melindungi diri, dan berhak hidup dalam kedamaian. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Mengenali 10 tanda yang bisa jadi selama ini kamu abaikan. Tanda bahwa kamu perlu berhati-hati dengan siapa kamu membiarkan masuk ke dalam ruang energi dan jiwamu. Siapkan hatimu dan dengarkan baik-baik. 1. Kamu selalu merasa lelah setelah bersama mereka. Tubuhmu bicara meski kamu sering mengabaikannya. Energimu memberi sinyal, tapi sering kamu anggap hanya kelelahan biasa. Namun, perhatikan baik-baik. Setiap kali kamu berada di dekat orang-orang tertentu, entah itu teman, kolega, atau bahkan keluarga, kamu pulang dengan perasaan yang sama, kosong, lelah, dan terkuras tanpa alasan yang jelas. Rasa itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda halus dari alam semesta bahwa ada sesuatu yang salah. Energi mereka bukan hanya menguras waktu atau perhatianmu, tapi perlahan-lahan menyedot semangat hidup yang ada dalam dirimu. Orang-orang seperti ini tidak selalu mengangkat suara atau bersikap kasar secara terang-terangan. Mereka tidak harus berkata kasar untuk melukai. Kadang mereka hanya hadir dengan cara yang tampak biasa saja. Berbicara, tersenyum, atau sekadar duduk di sampingmu. Tapi di balik itu, kehadiran mereka seperti racun halus yang menjalar, menggerogoti cahaya dalam hatimu, memadamkan api semangat yang selama ini kamu jaga. Bayangkan seperti baterai yang kamu bawa setiap hari. Bersama mereka, bateraimu tidak diisi ulang, tapi malah habis perlahan. Dan anehnya, setelah berpisah, kamu tidak langsung sadar bahwa itu yang terjadi, karena energi mereka menyelinap dengan sangat halus. Tubuhmu merasakan hal itu duluan. Gelisah tanpa alasan, rasa berat di dada, kepala yang terasa penuh, atau bahkan napas yang terasa sesak. Namun, pikiran sering menolak menerima kenyataan itu. Kamu mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin kamu yang terlalu lelah atau terlalu sensitif. Padahal, kelelahan itu bukan hanya fisik, tapi energi batin yang terkuras. Kamu mulai kehilangan gairah pada hal-hal yang biasanya kamu cintai. Semangatmu luntur, dan mood kamu mudah berubah tanpa alasan yang jelas. Jangan pernah meremehkan suara hati dan bahasa tubuhmu sendiri. Kadang-kadang, tubuhmu lebih jujur daripada kata-kata orang di sekitarmu. Karena jiwa dan raga kita saling terhubung. Dan ketika ada orang yang membawa energi negatif, secara otomatis tubuhmu akan merespons sebagai bentuk perlindungan. Ini adalah panggilan untukmu agar mulai sadar dan bertanya, apakah orang-orang di sekitarku benar-benar membawa energi yang membangun, atau justru melemahkan? Tidak ada yang salah dengan memilih menjauh dari mereka yang menguras energimu. Justru itulah bentuk cinta diri yang sesungguhnya. Karena hanya dengan menjaga energi dan semangat hidupmu, kamu bisa tumbuh menjadi versi terbaik dirimu. Ingat, kamu berhak berenergi penuh, berhak bahagia tanpa merasa bersalah, dan berhak dikelilingi oleh mereka yang memberi kekuatan, bukan melemahkan. 2. Mereka tidak pernah senang saat kamu bahagia. Kadang, kamu mungkin sadar atau bahkan merasa aneh, ketika berbagi kebahagiaanmu dengan orang-orang di sekitarmu, reaksinya tidak seperti yang kamu harapkan. Bukan tepuk tangan, bukan pujian hangat, tapi sunyi atau bahkan sikap dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Mereka yang jahat dalam hidupmu tidak akan pernah benar-benar ikut bahagia saat kamu bersinar. Mereka punya alasan yang tersembunyi, sebuah rasa iri yang dalam, cemburu yang membara, dan bahkan rasa sakit yang tak mereka ungkapkan. Bagi mereka, kebahagiaanmu adalah ancaman. Itu membuat mereka merasa kecil, terancam, dan kehilangan kendali. Jadi,
Mereka memilih untuk diam, memandangmu dengan dingin, atau malah membuat komentar halus yang melemahkan semangatmu. Mereka ingin kamu tetap terjebak dalam ketidakpastian, kesedihan, dan keraguan, agar mereka bisa terus merasa lebih baik dari kamu. Kadang, tanpa disadari, mereka akan berusaha menjatuhkan mimpimu, mengecilkan pencapaianmu, atau bahkan meremehkan usahamu. Mereka lupa, bahagia bukanlah sesuatu yang bisa mereka ambil darimu. Bahagia adalah hak setiap jiwa, dan semakin kamu bahagia, semakin mereka terpaksa menghadapi kekosongan dalam dirinya sendiri. Ketika kamu mulai menyadari hal ini, mulailah untuk menjaga jarak dari mereka yang tidak mau ikut merayakan kebahagiaanmu. Karena lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk berkembang dan menemukan kedamaian. 3. Mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai merasakan sesuatu yang mengganggu dalam hatimu. Suara-suara kecil di kepalamu yang dulu tidak pernah ada, kini muncul berulang kali. Apakah aku benar-benar mampu? Apakah aku terlalu berharap? Apakah aku salah memahami semuanya? Orang-orang jahat dalam hidupmu pandai sekali menanam benih keraguan. Mereka tidak harus berteriak atau menyerang secara langsung. Serangannya datang dalam bentuk kata-kata halus, sindiran yang terselubung, dan sikap yang membuatmu mempertanyakan segala hal tentang dirimu sendiri. Ini yang disebut gaslighting, seni manipulasi yang membuatmu meragukan realitas dan nilai dirimu. Mereka mengatakan hal-hal yang membuatmu bingung, bahkan mengubah cara pandangmu tentang apa yang selama ini kamu yakini. Setiap kali kamu merasa yakin pada dirimu, mereka datang dan meruntuhkan kepercayaan itu perlahan. Mereka memutarbalikkan fakta, membelokkan pembicaraan, hingga kamu merasa bingung mana yang benar dan mana yang salah. Perlahan tapi pasti, kamu kehilangan kepercayaan pada insting dan kemampuanmu. Kamu mulai merasa tak berdaya, tidak berharga, dan seolah semua keputusan yang kamu ambil selalu salah. Namun, percayalah, keraguan itu bukan berasal dari dalam dirimu. Itu adalah racun yang disuntikan oleh mereka yang takut melihatmu tumbuh dan bersinar. Jangan biarkan mereka mengendalikan pikiran dan hatimu. Mulailah belajar mengenali pola-pola manipulasi ini. Ingat, kamu punya suara batin yang kuat, dan saat kamu mulai mendengarkan, kamu akan menemukan kekuatan untuk membebaskan dirimu dari bayang-bayang mereka. 4. Mereka hanya ada saat mereka butuh sesuatu. Pernahkah kamu merasa seperti sebuah alat yang hanya dipakai saat dibutuhkan, lalu ditinggalkan saat tidak berguna lagi? Mereka yang jahat dalam hidupmu seringkali seperti itu. Mereka muncul dengan senyum manis dan kata-kata manis saat mereka butuh sesuatu darimu. Bisa jadi bantuan materi, dukungan emosional, atau bahkan hanya pengakuan dan validasi. Tapi ketika kamu membutuhkan mereka, mereka menghilang, tidak ada kabar, atau bahkan menghindar. Kamu mulai sadar bahwa hubungan ini tidak seimbang. Kamu memberi lebih dari yang mereka berikan. Ini bukan hanya soal pertemanan atau hubungan biasa. Ini tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain sebagai sumber daya, bukan manusia dengan perasaan dan kebutuhan. Mereka menggunakanmu, memanfaatkan kebaikan hatimu, dan menghilang begitu manfaat itu habis. Mereka tidak peduli bagaimana perasaanmu setelah itu. Penting untuk mulai menilai siapa yang benar-benar ada untukmu tanpa pamrih, dan siapa yang hanya datang saat butuh untung. Kamu berhak memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan yang membuatmu merasa seperti alat cadangan. Jangan takut untuk berkata tidak dan menjaga jarak dari mereka yang memperlakukanmu seperti ini. Karena hubungan yang sehat membangun energi, bukan mengurasnya. 5. Mereka senang mengadu domba. Ada kalanya kamu merasakan getaran aneh saat berada di lingkungan tertentu. Tiba-tiba, ada isu yang beredar, kata-kata yang saling dipelintir, dan ketegangan yang tidak jelas asalnya. Orang jahat sering menggunakan taktik mengadu domba untuk menciptakan kekacauan. Mereka memecah belah, membuat kamu bertikai dengan orang lain, agar mereka bisa tetap berdiri di tengah kerusuhan itu dengan posisi yang lebih kuat. Mereka suka melihat perpecahan dan ketidakpercayaan tumbuh di antara orang-orang yang seharusnya saling mendukung. Dengan cara itu, mereka bisa mengontrol situasi, dan kamu pun menjadi bagian dari drama yang mereka ciptakan.
Kamu mungkin bertanya, mengapa mereka melakukan ini? Jawabannya sederhana, kekuasaan dan kontrol. Mengadu domba adalah senjata mereka untuk menjaga posisi dominan dan membuatmu sibuk dengan konflik, sehingga kamu lupa fokus pada kebahagiaan dan pertumbuhan diri. Ketika kamu menyadari pola ini, mulailah berhati-hati dengan informasi yang masuk dan orang-orang yang menyebarkannya. Jangan biarkan mereka mengacaukan hubunganmu dengan orang-orang yang tulus mencintaimu. Jaga hati dan pikiranmu, dan pilihlah lingkungan yang mendukung kedamaian dan kebaikan. 6. Mereka menolak bertanggung jawab. Dalam setiap masalah, kamu selalu menjadi pihak yang disalahkan. Ketika terjadi sesuatu yang salah, kamu merasa dipersalahkan tanpa alasan yang jelas. Orang jahat dalam hidupmu sangat ahli dalam menghindar dari tanggung jawab. Mereka tidak pernah mau mengakui kesalahan mereka, apalagi meminta maaf dengan tulus. Setiap kali kamu mencoba membicarakan masalah, mereka memutarbalikkan fakta, menyalahkanmu, atau malah membuat kamu merasa seperti pembuat masalah sejati. Ini adalah bentuk manipulasi psikologis yang membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya. Padahal, setiap hubungan sehat membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Ketika kamu dikelilingi oleh orang yang selalu menolak tanggung jawab, kamu akan merasa terjebak dalam lingkaran sakit hati yang tak berujung. Ingatlah, kamu berhak mendapatkan rasa hormat dan keadilan dalam setiap hubungan. Jangan biarkan dirimu terus-menerus disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahanmu. Mulailah menetapkan batasan dan berani menjauh dari mereka yang tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatan mereka. 7. Intuisimu sudah memberi tanda, tapi kamu abaikan. Di dalam lubuk hatimu, ada suara lembut yang mencoba berbicara padamu. Intuisi itu datang dalam bentuk perasaan tak nyaman, firasat yang sulit dijelaskan, atau ketidaksukaan yang tidak rasional terhadap seseorang. Tapi kamu memilih untuk menutup mata dan telinga. Kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa mungkin kamu terlalu curiga, terlalu emosional, atau sekadar salah paham. Kadang, kita terlalu ingin percaya pada orang lain, bahkan ketika tanda-tanda bahaya sudah jelas. Kita takut kehilangan hubungan, takut merasa sendiri, atau takut menghadapi kenyataan pahit. Padahal, intuisi adalah bahasa jiwa yang paling murni. Ia datang dari pengalaman, dari getaran energi yang kamu tangkap secara bawah sadar. Mengabaikan intuisi sama seperti mengabaikan alarm kebakaran yang berbunyi. Kamu mungkin berharap semuanya baik-baik saja, tapi bahaya tetap mengintai. Ketika kamu mulai belajar mendengarkan suara batinmu, kamu akan lebih mudah mengenali siapa yang benar-benar baik untukmu dan siapa yang membawa racun. Percayalah pada perasaanmu. Itu adalah pelindung terbesar yang Tuhan berikan untuk menjaga kamu dari bahaya. 8. Kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri di sekitar mereka. Saat kamu bersama mereka, kamu merasa seperti mengenakan topeng. Kamu harus menahan kata-kata, menyembunyikan pikiran, bahkan menahan tawa dan air mata. Ada rasa takut yang diam-diam menggerogoti dirimu. Takut dihakimi, takut disalahpahami, atau takut dicampakkan. Kamu jadi bukan dirimu sendiri, karena kamu tahu bahwa versi asli dirimu tidak akan diterima. Orang-orang jahat itu seringkali membatasi kebebasanmu untuk menjadi otentik. Mereka ingin kamu patuh pada aturan yang mereka buat, agar kamu tetap terkendali dan mudah dimanipulasi. Ini melelahkan, karena hidup sejatinya adalah tentang kebebasan berekspresi dan menjadi diri sendiri tanpa harus takut dihakimi. Ketika kamu tidak bisa menjadi diri sendiri, jiwamu mulai merasakan beban yang berat. Kamu mulai mempertanyakan siapa sebenarnya dirimu dan mengapa kamu harus berubah demi orang lain. Ingatlah, kamu diciptakan unik dengan segala kelebihan dan kekurangan. Jangan biarkan siapapun merampas hakmu untuk menjadi diri sendiri. Berani untuk melepas topeng itu, dan temukan keberanian untuk hidup jujur pada dirimu. 9. Kamu merasa terjebak, tapi tak bisa menjauh. Ada perasaan berat yang tak bisa kamu jelaskan. Seperti ada tali tak kasat mata yang mengikatmu pada mereka. Meskipun kamu tahu hubungan ini menyakitkan. Kamu merasa terjebak, mau pergi, tapi hati menolak, mau menjauh, tapi pikiran berkata untuk bertahan.
Mereka menciptakan ikatan yang tidak sehat, sebuah jebakan emosional yang sulit diputus. Mereka membuatmu merasa bersalah jika ingin meninggalkan, seolah-olah kamu berdosa karena memilih kebahagiaanmu sendiri. Kadang, kamu sudah mencoba membuka pintu keluar, tapi mereka menutupnya dengan kata-kata kasar atau malah dengan diam yang menyakitkan. Keterikatan ini bukanlah cinta sejati, melainkan bentuk manipulasi yang memenjarakan jiwa. Tapi percayalah, kebebasan adalah hakmu. Jangan biarkan diri terperangkap dalam lingkaran yang menghancurkanmu. Mulailah mencari jalan untuk melepaskan diri, baik dengan dukungan orang yang kamu percaya, maupun dengan memperkuat suara batinmu. Kamu pantas untuk hidup tanpa belenggu. 10. Setelah mereka pergi, hidupmu pelan-pelan membaik. Saat mereka akhirnya menjauh, kamu mulai merasakan sesuatu yang lama hilang. Ketenangan, kedamaian, dan ruang untuk bernapas. Pikiranmu yang dulu penuh keraguan dan kecemasan mulai jernih. Jiwamu yang pernah terkekang mulai terasa ringan kembali. Kamu mulai menyadari bahwa kehadiran mereka selama ini adalah racun yang menghalangi jalan hidupmu. Terkadang, kehilangan bukanlah sebuah kekalahan, melainkan bentuk perlindungan terbesar dari semesta. Setelah melepaskan mereka, kamu menemukan kekuatan baru. Kamu menemukan dirimu yang sejati, yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih penuh cinta. Jangan takut untuk membiarkan diri sendiri sembuh, karena proses itu adalah jalan menuju kebebasan sejati. Mulailah merangkul hidup baru dengan orang-orang yang membawa cahaya, bukan kegelapan. Dengan cinta yang tulus, bukan manipulasi. Karena kamu pantas mendapatkan kebahagiaan yang murni dan kehidupan yang penuh berkah. Sekarang kamu sudah mengenali tanda-tanda yang mungkin selama ini tersembunyi di balik hubunganmu. Ingatlah, kamu tidak harus bertahan dalam lingkungan yang menyakiti dan menguras energi. Berani untuk memilih, berani untuk melepaskan, berani untuk menjaga batasan demi kebaikan dirimu sendiri. Perjalanan ini memang tidak selalu mudah, tapi percayalah, setiap langkah menjauh dari racun adalah langkah menuju kebebasan dan kedamaian yang sejati. Jiwamu layak mendapatkan cinta yang tulus, dukungan yang nyata, dan energi yang membangun. Jangan takut untuk hidup dengan lebih ringan dan lebih bahagia. Mulailah hari ini dengan memeluk kekuatan dirimu dan membiarkan cahaya sejati dalam hatimu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kamu pantas untuk hidup damai. Kamu pantas untuk bahagia. Dan kamu pantas untuk dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini menggugah jiwamu, jangan lupa untuk bagikan ke mereka yang juga sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap percaya, kamu adalah jiwa terpilih.